Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol dengan calon nasabah yang mengangguk-ngangguk tidak selalu berarti setuju dengan penawaran Anda. Jika dia bilangnya iya, bukan berarti ingin memiliki proteksi. Apalagi kalau iyanya itu beberapa kali. Ya. Anda perlu menggunakan sensor kecerdasan, emosi, dan nurani Anda. Penting Anda memperhatikan segala sesuatunya secara keseluruhan, tidak secara parsial per parsial. Ada orang yang bilang iya, artinya tidak. Tidak beli, tapi bilang iya agar Anda cepat pergi. Ojo kon reken, sabar ojo kon reken. Sing penting rezeki. Bahkan yang bilang tidak itu bisa berarti iya. Saya bilang tidak sekarang sampai bisa melihat apakah saya perlu iya dengan gagasan Anda. Itulah sebabnya dalam beragam buku Anda mulai menjual justru pada saat mereka mengatakan tidak. Aneh ya? Ya aneh, karena nasabah Anda bukan anak kecil. Kalau anak kecil, antara yang dia katakan sama dengan apa yang mereka lakukan. Mereka itu polos. Kalau nasabah Anda kan sudah dewasa, sudah punya anak, maka Anda jangan polos-polosan dengan mereka. Jujur itu perlu, tetapi bijaksana itu lebih menyelamatkan. Saya tidak mengerti bagaimana metode yang Anda gunakan untuk mengelola prospek yang sedang Anda garap. Jika Anda merasa banyak sekali orang yang Anda sudah temui tetapi tidak juga tercapai hasil seperti yang Anda butuhkan, maka Anda perlu segera melakukan evaluasi bersama mentor Anda. Dalam industri asuransi, kita mengenal ilustrasi kontrak perjanjian asuransi. Di dalamnya tercantum identitas calon nasabah, berapa setoran kontribusinya, seberapa besar manfaat perlindungannya, berapa biaya asuransi atau iuran untuk memperoleh nilai proteksi tersebut, berapa biaya administrasi setiap bulannya sampai kontrak berakhir, juga ilustrasi tentang proyeksi investasi hingga kontrak berakhir. Dan beberapa informasi berguna lainnya tercantum di dalam ilustrasi itu. Nah, saat nasabah sudah dipresentasi dan memberikan respon setuju dengan konsep perlindungan aset yang Anda sampaikan, maka ilustrasi adalah ujungnya. Ibaratnya tahapannya sudah pada titik akhir sebelum terjadinya closing. Bagus kan? Iya bagus, jika Anda melakukannya dengan proses yang benar. Terus masalahnya apa? Kebanyakan ilustrasi dianggap sebagai sebuah penawaran untuk dimiliki, seperti Anda sedang menawarkan resep untuk mereka beli. Tidak cocok, ganti lagi, bikin lagi. Ajukan lagi, tidak sepakat, bikin lagi. Ajukan lagi, lalu ujungnya tidak jadi. Oh, wes angel. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Ya, karena pemahaman kita tentang ilustrasinya yang kurang tepat. Untungnya di 3-4 tahun terakhir, Allianz sudah menggunakan teknologi digital sehingga kebutuhan kertas hampir nol. Kalau saya ingat tahun 2013, satu ilustrasi bisa 8 halaman loh. Jika prospek yang belum matang sudah disiapkan ilustrasi, lalu minta di print dengan pilihan alternatif premi, misalnya ada 3 alternatif UP dan setorannya, maka 3 kali 8 sama dengan 24 lembar. Punya 20 nasabah seperti itu, setiap bulannya bisa ngeprint 500 lembar setiap bulannya, dan parahnya tidak ada hasil. Cara kerja seperti itu jika tidak segera Anda perbaiki, maka akan menguras mental Anda sendiri plus menguras uang Anda sendiri. Hasil tidak jelas, semua kerja keras menguap tak tersisa. Meskipun tidak 100% keliru, namun alangkah baiknya jika Anda melihat fasilitas pembuatan ilustrasi asuransi itu dengan sudut pandang yang lebih tepat. Ingatlah sekali lagi bahwa ilustrasi bukanlah barang dagangan yang bisa kita ewer-ewer. Apa itu ewer-ewer ya? Ditawak-tawak no, dengan harga murah. Apa itu ditawak-tawak no? Dihambur-hamburkan. Seharusnya ilustrasi yang dibuat adalah bentuk penerjemahan kesepahaman nasabah terhadap ikhtiarnya untuk melindungi aset dan keluarga.
Misalnya setelah dihitung kebutuhan biaya pendidikan untuk 3 orang anaknya adalah sebesar 1 miliar hingga strata sarjana di Indonesia dan bukan jurusan yang berbiaya tinggi. Lalu ingin melindungi aset rumahnya yang sedang masa kredit 15 tahun sebesar 2 miliar. Maka calon nasabah itu butuh uang perlindungan sebesar 3 miliar. Jadi angka 3 miliar datangnya dari kebutuhan nasabah sendiri, bukan dari kita sebagai agen asuransi yang menawarkan selembar kertas untuk mereka bayar. Anda masih ingat ya, cara sales motor kalau menawari seseorang untuk membeli motor secara kredit? Pasti Anda akan melihat tabel-tabelnya kan, cicilan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu berapa angsurannya. Nah, asuransi itu bukan cicilan sepeda motor. Anda bukan hanya bisa mengatur nilai setoran dan masa tempo pembayarannya, tetapi Anda bisa menentukan berapa dana yang Anda butuhkan untuk keluarga Anda. Ingat ya, asuransi adalah bentuk ikhtiar kita sebagai manusia untuk menyongsong masa depan. Jika Anda sudah berusaha keras menggunakan akal budi kita yang terbaik, kemudian kita memasrahkan hasilnya kepada Tuhan, maka pada saat datang sebuah musibah, sepanjang pengetahuan saya tentang agama, dia tidak lagi bernilai sebagai musibah atau bencana, namun menjadi sebuah ujian dan tes keimanan. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, olahraga yang teratur, makan nutrisi yang berkualitas, cuci tangan pakai sabun, gunakan masker dan jaga hati Anda dengan klik subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.